Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvia dengan NIM 2010901025. Saya akan membahas tentang ada pertanyaan, yaitu yang pertama, mengapa dalam catatan sejarah peran perempuan di ranah publik termarginalkan? Karena pemahaman gender-based violence, kekerasan berbasis gender, menjadi penting sebagai mekanisme untuk melihat dasar dari kekerasan yang terjadi. Kekerasan berbasis gender yaitu kekerasan yang langsung ditujukan terhadap perempuan, semata-mata karena dia adalah perempuan, atau hal-hal yang memberikan akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Selama konflik berlangsung, representasi perempuan termarginalkan, padahal dalam mekanisme perlindungan perempuan, kebijakan pemerintah, hingga terciptanya perdamaian, representasi perempuan menjadi penting. Peran perempuan menjadi termarginalkan ketika proses perdamaian masuk dalam proses formal. Sehingga proses pemenuhan hak atas korban konflik khususnya perempuan, korban konflik melalui jalur formal mengalami jalan buntu. Adanya pandangan yang menyatakan bahwa perempuan semata sebagai korban konflik rupanya telah memarginalkan peran perempuan sebagai inisiator perdamaian, sehingga representasi perempuan dan perundingan perdamaian cenderung hilang. Sehingga perlu didukung adanya wacana tentang peran aktif perempuan di dalam mencari solusi menyelesaikan suatu konflik. Yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang peran perempuan di era kekinian, khususnya dalam mengembangkan sains? Peran perempuan pada masa kini sangat luas dan beragam dalam berbagai bidang kehidupan. Saat ini, perempuan tak lagi dipandang hanya sebagai masyarakat kelas 2. Telah banyak sektor kehidupan yang dipegang oleh tokoh perempuan seperti Menteri Keuangan, Menteri Kelautan, Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Luar Negeri, BUMN, Presiden, dan berbagai jabatan strategis lainnya. Di luar dalam bidang pemerintahan, perempuan juga banyak menjabat posisi penting seperti peneliti, guru, pengamat, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bukti pentingnya bahwa perempuan pada masa kini. Hal ini juga yang pantas dan patut kita syukuri sebagai seluruh anggota, terutama masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana cara agar kaum perempuan dapat bersaing dengan kaum pria di ranah publik? Adanya segmentasi jenis kelamin, angkatan kerja, praktik penerimaan dan promosi karyawan yang bersifat diskriminatif atas gender membuat perempuan terkonsentrasi dalam sejumlah kecil sektor perekonomian. Umumnya, pada pekerjaan berstatus lebih rendah daripada laki-laki. Asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa pekerjaan perempuan hanya sekedar peran. Dan tambahan penghasilan keluarga juga menjadi salah satu sebab rendah tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan. Peran perempuan pada masa kini sangat luas dan berbagai macam bidang kehidupan. Saat ini, perempuan tak lagi dipandang sebagai masyarakat kelas 2, tetapi banyak sektor kehidupan yang dipegang oleh tokoh perempuan. Juga kita sebagai perempuan pada masa kini, hal ini jugalah pantas dan patut kita syukuri sebagai masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.